Salam, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita akan kembali untuk membahas firman Tuhan atau pengajaran tentang masih temanya sama ya. 2 sesi sudah kita bahas, yaitu hal tentang hati yang baru ya, tentang hati yang baru. Nah, saya harap ini merupakan sesi terakhir tentang hati yang baru. Jadi boleh disimpulkan bahwa hati yang baru itu adalah hati yang dijanjikan oleh Allah ya. Dia yang berjanji kepada kita untuk memberikan hati yang baru itu dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan harus memberikan hati yang baru itu? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ternyata hati manusia itu keras, suka berontak. Ya, suka berontak. Nah, saudara, ternyata ini berkelanjutan terus. Bahkan ada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus pun, ya, sudah lahir baru, ternyata hatinya masih licik. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sudah lahir baru kok masih licik itu kenapa? Nah, saudara, kita sadar, kita tahu bahwa sebenarnya ketika orang mengundang Tuhan Yesus menjadi manusia baru, ciptaan baru itu, sekarang orang itu memiliki 2 macam hati ya, hati daging dan hati roh. Nah, mana yang digunakan? Kalau Anda menggunakan hati yang baru itu punya karakteristik yaitu mau taat, mau tunduk pada kehendak Allah. Hati lamamu itu adalah hati daging. Daging itu nggak bisa tunduk ya dengan kehendak Allah. Maunya bantahan, maunya menang sendiri, maunya cari enaknya sendiri, nah itu hati daging. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa kira-kira mengecek dalam diri Anda ya. Ini kira-kira unsur apa sih sebenarnya yang ada di dalam keinginan saya ini? Yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara sendiri sih. Ya, Bapak Ibu Saudara sendiri. Nah, kenapa Saudara? Karena yang ngerti tentang tujuan motivasi dari keinginan seseorang itu ya Anda sendiri. Kecuali nih ya, ada orang yang diberi pernyataan oleh roh, sehingga dia mengetahui tentang niat hati Anda itu arahnya kemana. Apa yang sedang Anda lakukan dan apa yang sedang Anda kerjakan itu dibalik apa yang Anda lakukan walaupun dibungkus dengan istilah atau kedok rohani sekalipun. Ya, kalau itu pernyataan roh, nanti Roh Kudus akan bilang ya, di balik orang berkhotbah itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Ada yang cari duit, ya, cari keuntungan. Ada juga nih, mereka tidak cari uang. Karena mungkin sebelum jadi hamba Tuhan, dia adalah orang bisnismen yang sudah cukup banyak duit. Ketika dia jadi hamba Tuhan, yang dicari adalah popularitas atau nama baik. Ya, menyampaikan firman loh, ya, berkhotbah loh, pelayanan loh, ya. Tapi motivasinya apa? Dia rela pergi ke daerah-daerah, membantu gereja-gereja di daerah, ya, bikin bakti sosial dan sebagainya. Motivasinya apa? Yang tahu adalah Anda sendiri, bukan? Apa yang Anda lakukan itu sebenarnya, nah, dibalik apa yang sedang Anda kerjakan itu pasti ada motivasinya. Sekarang motivasinya itu untuk Tuhan atau untuk popularitas atau keuntungan Anda sendiri. Kalau Anda bisa mendeteksi itu untuk kepentinganmu, untuk meningkatkan atau menaikkan popularitasmu, lah disitulah yang main adalah hati dagingmu. Ya, tapi kalau semuanya untuk Tuhan, Anda menaruh semua kepentingan-kepentingan diri Anda. Semua itu aku lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan dengan murni begitu. Siapa sekarang yang melakukannya? Keinginan itu munculnya adalah dari hatimu yang baru. Bukan Anda yang pingin. Tapi roh itu yang memiliki hati yang ditaruh dalam hatimu itu, sekarang dia ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, hati-hati ya. Walaupun Anda sudah mulai belajar untuk dipimpin oleh hati, tapi hati yang mana? Kalau hati lamamu yang memimpinmu, itu ada kelicikan namanya. Licik
Licik itu mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Nah, itu namanya licik, ya. Kita harus cerdik. Cerdik itu beda dengan licik. Tuhan bilang, ya, hendaklah kamu tulus, ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kadang-kadang kita bersaing dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan juga, kalian, Anda semua ini harus lebih cerdik daripada anak-anak dunia ini, amin. Ya, bukan lebih licik, bukan. Lebih cerdik daripada anak-anak dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan seringkali memberikan roh hikmat, ya, dalam kehidupan kita untuk memecahkan masalah sehingga kita lebih cerdik dari orang-orang dunia dengan hikmatnya Allah yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kecerdikan itu supaya tidak kebablasan dan menjadi licik, sekarang cerdikmu harus disertai dengan rasa tulus. Amin. Jadi kalau Anda memberi, memberkati, ya, melakukan sesuatu dalam pelayanan apapun juga, coba mulai lakukan dengan hati yang tulus. Amin. Lakukan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa motivasi, tanpa embel-embel. Ya, semua Anda lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, banyak orang mulai berdalih, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, bagaimana Tuhan Yesus ketika memanggil para murid-muridnya, lalu untuk mengikut Tuhan Yesus, ya. Lalu ada yang mulai beralasan, padahal dia pengen mengikut Yesus. Tapi untuk menunda keputusannya itu, banyak faktor X yang menjadi alasan. Yang pertama, ada yang alasan baru membeli ladang, baru menikah atau kawin. Lalu ada juga, ya, yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk diizinkan pergi dulu menguburkan bapaknya yang mati itu. Tapi yang menjadi yang menjadi pernyataan Yesus ini yang membuat kita kaget, ya, adalah pada waktu orang itu minta izin menguburkan bapaknya yang mati itu, Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Amin. Jadi sekarang kita harus bisa melepaskan dari semua kepentingan-kepentingan pribadi kita, ya, kepentingan-kepentingan keluarga kita. Ikut Yesus harus total, amin. Harus mulai. Prioritasnya adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan itu menyuruh Anda, nggak ada alasan apapun yang harus Anda katakan kepada Tuhan, sorry ya Tuhan, hari ini aku repot, seperti gitu, ya. Lah, dalih-dalih seperti itu ada karena masih adanya unsur dari hati lamamu yang sering muncul dalam kehidupan Anda semuanya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan bagian berikutnya, ya, tentang bagian hati yang baru, bab yang ketiga malam hari ini. Nah, kita mau bicara tentang compassion atau belas kasihan, ya, belas kasihan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Ya, jadi keinginan Tuhan, setiap orang yang ditebusnya ini, di dalam kehidupan mereka, harus memiliki satu perkara ini. Namanya compassion atau belas kasihan. Nah, saudara, belas kasihan itu beda dengan kasihan, ya. Banyak orang kadang-kadang jatuh karena kasihan, ya. Jadi menolong orang karena kasihan, ya. Nah, karena kasihan ditolong orang ini dan itu, lalu akibatnya ada orang yang ketipu saat dia mulai membantu seseorang, ya. Setelah tahu baru dia bilang jebule, gitu, ya, tibae, ya, kenyataannya, ya. Nah, ya, saudara, Anda lihat kadang-kadang penampilan orang di depan kita ini yang kadang-kadang membuat Anda iba, ya, jatuh kasihan kepada orang itu belum tentu itu fakta yang sebenarnya. Nah, saudara, nanti kalau musim sebelum Lebaran gitu, ya, biasanya itu Jakarta itu banjir. Banjir apa?
bukan banjir air, saudara. Banjir tukang ngemis, saudara. Banjir peminta-minta itu. Nah itu kayak di drop ya beberapa truk itu dari kampung tertentu ya di daerah dekat-dekat Jakarta situ tuh dilempar ke Jakarta. Wah semua jalan raya perempatan ya lampu merah lalu mulai banyak itu para pengemis. Sekarang udah mulai masuk perumahan. Ada target-target seperti itu. Nah suatu kali ada wartawan yang mulai mencari tahu kebenarannya. Sebenarnya siapa sih? Pengemis musiman itu siapa? Lalu ditelusurin. Ternyata ada di sebuah kampung di sana ya, itu semua orang itu memang punya kerjaan kalau udah sebelum lebaran itu begitu nih, ya. Ternyata Saudara, mereka punya rumah. Ada yang ya rumahnya gede-gede Saudara. Tingkat itu ya. Sapinya ada 15 ekor, punya mobil dan sebagainya. Kaya-kaya loh. Gitu. Nah, Saudara, tapi waktu dia datang ke Jakarta, dia pakai baju gembel. Sehingga Anda memandang, ini orang perlu dikasih duit nih ya. Padahal dia sudah punya duit. Dia sudah punya harta. Ketipu ya. Kenapa, Saudara? Anda bergerak, Anda melakukannya dengan asas atau dasar kasihan belaka. Tuhan mau orang percaya itu bukan hanya memiliki kasihan memandang orang sekitar atau lingkungannya. Tapi sekarang kita harus menumbuhkan namanya compassion atau belas kasihan. Ikut Yesus menjadi seperti Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, kalau saya membaca kitab Injil, Anda lihat ya, ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang sakit, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan sekedar kasihan. Nah, belas kasihan itu nggak bisa muncul dengan sendirinya di dalam kehidupan Anda. Karena itu bukan produk dari dirimu sendiri. Produk dari manusia itu namanya kasihan. Tapi belas kasihan itu adalah sesuatu yang sifatnya ilahi. Munculnya dari Allah. Yang nantinya akan menggerakkan untuk Anda melakukan sesuatu menurut apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rancangkan. Yang dia kehendaki untuk kita lakukan semuanya itu. Amin. Nah saudara, sekarang kita sekarang bagaimana ya caranya kita menumbuhkan belas kasihan yang harus ada di dalam kehidupan kita ini. Nah ini pertanyaannya begini. Bagaimana belas kasihan dapat bertumbuh dalam diri orang percaya? Nah, saudara, kadang-kadang Roh Kudus dengan menempatkan diri, ya, Anda di situ di situasi orang yang bersangkutan, seolah-olah kita yang mengalami masalah atau kesulitan orang tersebut, ya. Jadi bagaimana belas kasihan dapat bertumbuh dalam diri orang percaya? Yaitu dengan menempatkan diri di situasi orang yang bersangkutan, seolah-olah kita yang mengalami masalah atau kesulitan orang tersebut. Ya, manusia daging, biasanya manusianya egois ya. Apalagi kalau udah hidup di kota metropolitan seperti di Jakarta gitu ya, kota-kota besar itu. Wah, sudah, orang Jakarta itu terkenal jadi orang lugu. Apa itu lugu? Lulu gue. Ya, lulu gue, ya, kadang sama tetangga aja nggak kenal, ya, tetangga mengalami masalah dan sebagainya, EGP, emang gua pikirin dia siapa, ya, nah, padahal mereka tetangganya sudah beda dengan kehidupan di kampung ya, mereka hidup dengan gotong royong gitu. Nah, tapi kalau hidup di kota besar kadang-kadang lulu gue seperti itu. Nah, itu kelihatan saudara, ya. Nah, sekarang Bapak Saudara, Tuhan pengen menumbuhkan namanya compassion atau belas kasihan di dalam kehidupan kita ini dengan cara bagaimana? Orang yang mau bertumbuh dalam belas kasihan ini harus rela menempatkan diri di situasi orang yang bersangkutan. Seolah-olah kita yang mengalami masalah atau kesulitan dari orang tersebut. Jadi cepat terenyuh ya. Jadi ketika kita lihat ada orang yang sedang kena musibah begitu, jangan cuek. Ya. Mata Anda mulai terarah kepada dia ini. Kenapa ya? Orang itu mengalami masalah seperti itu.
rasa ingin tahunya itu harus ada, ya. Nah, bukan kepo sih, bukan, ya toh. Jadi memang Anda punya niat itu loh, ya toh. Tidak masa bodoh. Melihat orang yang sedang mengalami masalah di sekitar Anda itu, Anda harus mulai ada rasa iba sedikit ya dalam kehidupan Anda ini. Kenapa ya? Ada orang kok utang terus itu kenapa ya? Kenapa ya kok ada orang kok ngalami masalah sampai seperti itu, dia nggak bisa makan sampai gitu, kenapa ya? Nah, sekarang Anda mulai ya, hatimu itu mulai mengarah ke situ itu, menempatkan diri di situasi orang yang bersangkutan itu. Ya. Nah, itu artinya Anda mencari tahu hal tersebut tentang orang itu. Ya. Nah, orang-orang di sekitar kita kan banyak sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam masalah mereka, ya. Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan belas kasihan yang ada di dalam diri Anda. Ya. Nah, saudara, sekarang bagaimana orang bisa banyak melakukan mujizat? Saya ingat kesaksian daripada Pak Andreas, ya, awal-awal saya gabung dengan beliau tahun 94 itu. Beliau itu cerita bagaimana dia tumbuh dalam pengurapan, kesembuhan, mujizat, dan banyak orang ditolong, ya, dalam bidang apapun juga, ya. Nah, sehingga Pak Andreas itu jadi terkenal, ya. Banyak orang yang datang ke Cipaku untuk konseling dengan Pak Andreas, ya, dari luar kota sengaja datang hanya untuk konseling dan minta didoain saja. Karena apa, saudara? Hasilnya pada waktu itu nyata, ya. Ada yang sudah didoain oleh beberapa hamba Tuhan di daerahnya, ya, tapi nggak mengalami perubahan. Tapi didoain sama Pak Andreas, tahu-tahu tembus, saudara. Ada terobosan dan sebagainya. Nah, rahasianya di mana, saudara? Nah, Pak Andreas itu cerita, tumbuhnya karunia mujizat dalam dirinya ini, karena di dalam hati Pak Andreas itu mulai tumbuh juga namanya compassion atau belas kasihan. Satu kali Pak Andreas itu sedang bawa mobilnya, ya, mobil Ford merah. Ya. Kalau yang tahu zaman dulu Pak Andreas itu ya, mobil Ford merahnya itu legendaris itu, ya. Berapa kali saya bersama Pak beliau itu mogok berapa kali juga. Itu legendaris dari mobilnya Pak Andreas Ford merah itu ya. Nah, saudara, nah satu kali Pak Andreas itu di lampu merah gitu. Tahu-tahu ada anak kecil ya, ada kepala nongol gitu ya. Dia kaget tuh. Dia kaget ya. Lalu siapa itu gitu ya. Nah, ketok-ketok itu kaca-kaca ini. Nah, waktu itu Pak Andreas gini, udah cari koin ya di tempat koinnya itu. Lalu Pak Andreas lempar itu ya koinnya. Titik. Nah, saudara, setelah itu orangnya pergi. Setelah pergi Pak Andreas itu amati gitu ya. Ternyata orang itu pincang, saudara. Ketika melihat orang pincang itu, hatinya Pak Andreas itu melonjak. Ya, aduh, orang kalau pincang susah jalannya. Kalau ketabrak mobil gimana itu? Itu benar-benar yang pincang, bukan pura-pura pincang. Ya, nah, sampai akhirnya Pak Andreas itu bilang, kapan aku bisa nyembuhin orang yang pincang itu? Hatinya melonjak seperti itu. Melihat orang lain menderita itu yang dia rasakan. Padahal Pak Andreas kan nggak pincang. Yang pincang orang lain, betul nggak ya? Dia merasakan betapa sulitnya orang pincang itu, betapa menderitanya orang pincang itu. Nah, itulah yang mengawali Pak Andreas itu membangun dirinya untuk menumbuhkan compassion di dalam dirinya. Belas kasihan seperti itu. Saya harap Bapak Saudara, apa yang saya ceritakan ini menjadi sesuatu yang bisa Anda tangkap, betul ya? Anda jangan hanya kagum aja dengan Pak Andreas seperti itu. Dia bisa seperti itu, dia bertumbuh, amin. Awal-awal pertumbuhannya itu, yang bisa saya deteksi, yang bisa saya bagikan seperti ini, bagaimana beliau tumbuh dalam mujizat. Karena munculnya munculnya compassion atau belas kasihan di dalam dirinya, ketika melihat orang lain, dia mencoba merasakan betapa sulitnya, betapa sakitnya,
Ya, betapa menderitanya orang seperti itu. Nah, saudara, jadi sikap EGP, ya, nah, yang penting kan enggak, bukan anakku, bukan saya, ya, bukan keluargaku. Nah, menempatkan diri itu menjadi modal awal untuk kita bisa bertumbuh dalam belas kasihan itu. Amin. Nah, saudara, saya harap mulai ya, hari ini hatimu diarahkan ke seperti itu. Mungkin Anda melihat ada hal-hal yang buruk di sekitar Anda yang dialami oleh orang lain. Coba Anda menempatkan diri menjadi orang itu, rasanya gimana ya? Rasanya jadi orang nggak makan seminggu itu gimana ya? Selama Anda punya duit, bisa pesta pora tiap hari keluar masuk mall, bukan jualan sih, gitu ya. Tapi benar-benar makan, gitu. Itu makan di mall, di restoran terkenal, gitu ya. Nah, satu kali keluar dari mall gitu, lihat, gitu ya, dan paring-paring, gitu. Sampun seminggu keluar dari maem, gitu loh. Nah, belum makan seminggu, gitu ya. Dengan kata belum makan seminggu, gitu, bayangin ya, saya makan 3 kali sehari di restoran yang luar biasa mahalnya, ya. Dia seminggu belum makan, betapa laparnya. Anda mulai membawa diri Anda ya, menempatkan diri Anda pada posisi orang itu. Gimana kalau saya nggak punya duit? Gimana kalau saya nggak bisa makan? Rasanya gimana? Saudara, kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Paulus itu mengalami banyak hal, sehingga dia bertumbuh dalam belas kasihan juga. Dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Betul? Aku tahu, artinya Paulus itu ngalami dalam kehidupannya. Ada saat-saat dalam kehidupannya dia ngalami masa kurang. Ada saatnya dia mengalami hidup kelimpahan segala-galanya. Tapi dia tetap mengucap syukur. Dijadikan itu sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kalau Anda mungkin ya sampai jatuh, ya sampai mengalami musibah karena dosa, ya cepat bertobat. Tapi kalau Anda diizinkan oleh Tuhan, ya nggak berdosa, Roh Kudus bilang Anda nggak salah, tapi Anda mengalami hal-hal yang buruk. Mungkin Tuhan mau Anda icip-icip supaya Anda merasakan hal seperti nanti kalau Anda melihat orang lain, Anda tahu rasanya. Sehingga Anda bisa jatuh hati gitu ya untuk menolong orang itu karena Anda tahu apa itu lapar, apa itu kekurangan, dan apa itu kelebihan. Amin. Mulai belajar gitu ya. Menaruh hati Anda seperti itu. Nah, saudara, berikutnya, saudara. Walaupun kita sudah tumbuh dalam belas kasihan, ya, namun harus selalu ingat untuk bertanya kepada Tuhan, apakah kita boleh melakukan sesuatu untuk orang itu walaupun hati Anda tergerak amat sangat. Jangan berbuat salah dengan hanya mengikuti belas kasihan tanpa bertanya kepada Tuhan. Amin. Ya. Sudah bagus nih, suka ternyuh. Ya. Compassion, memperhatikan orang yang menderita. Tapi kapan dan bagaimana Anda menolong orang yang sedang mengalami kesulitan itu, Anda harus kembali tanya kepada Tuhan. Amin. Jangan berbuat salah dengan hanya mengikuti belas kasihan itu. Tapi Anda harus bertanya kepada Tuhan. Nah, gimana caranya? Tuhan, kenapa orang itu mengalami menderita? Nanti Tuhan akan menjawab. Oh, karena dia jahat. Makanya itu buah, ya, tabur tuainya. Umpama gitu ya. Nah, tapi Tuhan mungkin, oh dia ditipu orang, umpama gitu. Nah, ketika Anda mendengar jawaban yang kedua, Anda tanya Tuhan, boleh nggak saya menolong dia? Boleh nggak saya membantu dia? Ya, boleh nggak saya membantu dia? Tanya sama Tuhan. Jangan mentang-mentang Anda punya duitnya. Ini kan duit-duitku. Betul. Aku mau kasih atau enggak, ya terserah aku dong. Enggak, saudara. Anda itu hanya dipercayakan oleh Allah untuk mengelola semua harta yang ada di dalam kehidupan Anda itu, betul? Semua itu miliknya Tuhan. Dipercayakan kepada Anda.
Anda minta persetujuan dari Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku menolong dia? Ya, itu kalau dalam bidang keuangan. Umpama ada orang ya datang kepada Anda, Bu, gitu ya. Ya, Ibu kan baru pulang dari Perancis. Wah, duitnya banyak, Bu, gitu ya. Tolong, Bu, saya punya utang banyak gini. Wah, ya, baru diajarin tentang belas kasihan sama Pak Gideon nih. Berapa utangmu? Nggak banyak, 10 juta. Yaudah nih, langsung kasih. Nah, jangan gitu ya. Tanya sama Tuhan. Ya. Kalau toh Tuhan bilang, bantu dia. Anda tanya juga, berapa Tuhan? Aku harus bantu dia. Apakah seluruhnya atau sebagian? Nah, Anda tanya sama Tuhan. Kita diajar di sini untuk selalu berkolaborasi dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan bilang, bagianmu kasih dia 3 juta. Kenapa? Karena Tuhan sudah menentukan juga nih, nanti dia akan ketemu dengan beberapa orang yang akan membantu dia juga. Ya. Nah, kalau enggak kelebihan, saudara. Artinya apa? Anda kasih 10 juta, nanti dia ketemu orang lain juga, orang lain kasih juga, ya. Kasih juga. Dia butuhnya 10 juta, dapatnya 25 juta. Kelewat itu. Nah, enggak tepat seperti itu loh. Betul enggak? Ngerti ya? Nah, mungkin bagianmu berapa? Setiap orang kalau mau dipimpin oleh roh, roh itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran di sini bukan hanya firman, tapi situasi, keadaan orang-orang di sekitar Anda pun, Roh Kudus akan menyingkapkan kebenarannya. Amin. Mulai belajar, ya, mengandalkan Roh Kudus, walaupun Anda sudah bergerak melalui belas kasihan. Lanjut, ya. Nah, jangan belas kasihan Anda melampaui ketaatan untuk bertanya akan kehendak hatinya. Di sini, seorang pelayan Tuhan sering terjebak dalam kesalahan karena mendahului Tuhan, sebab merasa tergerak menolong orang lain. Amin. Nanti kalau sudah tahu faktanya dan kejebak gitu, bilang, aduh kenapa ya Roh Kudus kok nggak mencegah saya? Selalu bertanyanya begitu. Kenapa Roh Kudus nggak mencegah saya? Sehingga saya terjebak seperti ini. Harusnya saya tidak menolong seperti itu. Nggak sebanyak itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau Anda tanya kepada Bapak surga cuma bilang, sebelum kamu melakukannya, kenapa kamu nggak tanya dulu sama saya? Ya, nah, tapi kenapa aku nggak mencegah saya? Keinginanmu terlalu kuat. Walaupun aku cegah sekalipun, keinginanmu kadang-kadang tidak membuat Anda itu tidak bisa mendengar suara Tuhan mencegah Anda itu. Kenapa? Keinginan itu seperti suara yang kuat sekali. Pokoknya aku mau menolong dia. Ya, ini dalam konteks yang baik ya. Tapi akhirnya Anda mengetahui tidak tepat pada sasarannya. Sehingga Anda merasa terjebak seperti itu. Amin. Mulai belajar tentang belas kasihan ini. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Nah, dalam terjemahan lain ya dikatakan pelajarilah firman ini. Ya, pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Banyak orang suka mempersembahkan sesuatu. Baik itu hidupnya, baik itu hartanya, dan sebagainya. Itu hal yang baik dong. Ya, tapi Tuhan bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Lakukan semua yang Anda lakukan itu dengan dasar memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Ketika belas kasihan itu mengalir dalam kehidupan Anda akan melakukan sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, dia berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Amin.
Nah, saudara, malam hari ini kita lanjutkan poin berikutnya. Hati manusia itu harus disunat. Makanya ada istilah sunat hati. Nah, saudara, bicara tentang sunat, ya. Abraham dan anak-anaknya diikat dengan perjanjian sunat oleh Allah. Tanda ia mau tunduk dan taat kepada Allah. Kemarin ada yang tanya tentang pengantin darah itu ya. Bagaimana waktu itu ya Abraham mau dibunuh oleh Tuhan. Lalu Sipora ya, melakukan tindakan cepat. Sehingga Abraham diselamatkan. Ya, kenapa? Abraham lalai menyunatkan anaknya. Ya, padahal ada aturan. Setiap anak-anak yang lahir, laki-laki, itu hari ke-8 harus disunat. Yesus pun hari ke-8 disunat, bukan? Ya. Nah, ketika itu Abraham nggak menyunat anaknya. Ketika berjalan dalam disuruh oleh Tuhan untuk bangsa ini, Abraham nyaris dibunuh Tuhan karena lupa, lalai menyunat anaknya ini. Kenapa tentang sunat ini kok begitu penting? Karena saudara, sunat yang Tuhan anjurkan kepada Abraham itu memiliki makna. Ya, maknanya apa? Itu merupakan sikap, ya, tanda Abraham mau tunduk dan taat kepada Allah. Mau tunduk dan taat kepada Allah. Anda ngerti ya? Maksud saya gini. Bagaimana orang bisa tunduk dan taat kepada kehendak Allah? Dia harus membuang keinginannya sendiri. Dia harus membuang agenda hidupnya sendiri, betul? Sehingga kapan saja Tuhan menyuruh Anda cuma satu kata, yes Lord, benar Tuhan, aku mau Tuhan, silahkan Tuhan, siap bro. Gitu gitu. Nah. Siap Tuhan. Gitu gitu. Tidak berbenturan. Tuhan, sebenarnya aku mau. Tapi saya sudah punya jadwal nih. Kenapa enggak Tuhan itu berfirman dari kemarin-kemarin gitu loh. Sebelum saya bikin jadwal. Ya, banyak orang kadang-kadang begitu ya. Ya, ketika Tuhan suruh gitu, aduh, sebenarnya mau disuruh Tuhan gitu. Tapi agenda saya itu penuh. Sorry bro, nggak bisa Tuhan. Nah, akhirnya seperti itu ya. Nah, ini makanya Abraham disuruh sunat. Sunat itu artinya mau tunduk, mau taat. Membuang sikapnya, aku mau tunduk, aku mau taat. Ya, ketika Tuhan perintahkan, walaupun aku punya agenda, aku mau tanggalkan agenda saya demi kehendak Tuhan harus terjadi di dalam kehidupan saya. Amin. Itu namanya tunduk dan taat. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Nah, udah banyak komentar. Maksud Allah dengan sunat itu adalah agar keturunan Abraham juga nantinya mau menyunatkan hati mereka juga. Yakni rela membuang keinginan-keinginan hati mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, jadi sunat hati ini adalah membuang keinginan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sunat hati adalah membuang keinginan hati yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu namanya sunat hati. Mau sunat hati enggak sekarang? Ini saudara ya. Jadi orang yang mau sunat hatinya, dia artinya rela, mau tunduk ya, dan mau taat kepada Tuhan. Yuk kita lihat ayat-ayatnya dalam Ulangan pasal 10 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, ya, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah
hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan merekalah yakni kamu dan keturunan merekalah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya, Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel ini untuk melakukan sunat hati, supaya membuang hati yang keras, yang membuat bangsa atau orang-orang itu menjadi orang yang tegar tengkuk itu. Nah, orang model begitu harus disunat. Sunat hati. Nah, saudara, itu istilah-istilah sekarang sudah mulai merambah ya. Saya pernah mendengar percakapan dari beberapa orang ya. Di daerah ya ada kelompok ya namanya di RTM itu Josken ya. Itu nanti kalau anak-anak muda itu remaja-remaja yang dibina oleh kakak-kakak rohani gitu kelihatannya itu mulai sedikit ya liar sedikit gitu ya. Nanti kakak-kakak bina bilang sini tak sunat tak sunat gitu ya, ya sunat gitu. Lah ini sudah dibahas nih di kelompok ini. Jadi untuk menghentikan keliaran, keinginan-keinginan liar, yang ada di dalam anak-anak muda. Biasanya kan anak muda itu kan darahnya darah muda, itu ya. Darah muda, darahnya para remaja, banyak maunya, banyak inginnya itu. Nah, sebab itu diajar untuk sunat hati ini, yaitu apa? Memotong keinginan-keinginannya lalu tunduk kepada kehendak Allah itu. Sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Amin. Jadi kalau Anda lihat ada orang tegar tengkuk ya di sekitar Anda, mungkin itu anak buahmu di kantor dan sebagainya. Jangan diomelin, jangan dikutukin, dasar diomongin yang gitu. Nah, ini target. Kayaknya orang di depan saya ini perlu disunat hatinya. Gimana caranya? Nah, nanti ada caranya menyunat hati itu bagaimana ya. Ayo kita lanjut dulu ayatnya. Ya, caranya nanti ada. Oke. Lihat Yeremia pasal 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Ya, nah kalau sunat daging itu kan buang kulit katan daging ya. Nah itu kulit kotor ya. Nah sekarang ada namanya kulit katan hati. Nah itu motivasi keinginan-keinginan yang jahat di dalam hatimu itu disebut kulit katan hatimu. Itu harus dijauhkan. Dengan cara gimana? Dengan cara disunat. Amin. Roma pasal 2 ayat 27 sampai 28. Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang membanggakan dia sudah melakukan hukum Taurat dengan disunat secara daging, ya. Nah, di sini dikatakan Roma 2 27 sampai 28, dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Ya, nah saudara, jadi sekarang kita tahu ya, banyak orang membanggakan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Zaman dulu ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu membanggakan bahwa dia itu adalah orang Yahudi sejati, Israel, yang telah melakukan semua kaidah-kaidah Taurat itu, ya, disunat pada hari ke-8, ya. Paulus kan pernah bantahan ya, waktu itu Paulus itu dihadapkan Mahkamah Agama. Paulus itu berkata gini, kalau aku boleh membanggakan diri, aku nggak kalah sama kamu loh, ya, aku orang Yahudi asli.
Aku disunat pada hari ke-8. Tentang Taurat, aku melakukan semuanya itu. Kalau boleh nyombong gitu ya, dalam perkara itu, aku nggak cacat dibanding kalian semuanya. Tapi itu semuanya, Paulus dalam pengajarannya tidak menjadikan sebagai andalan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Justru Paulus berkata apa? Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Paulus mengalami. Paulus pernah melakukannya. Tapi apa yang diajarkan oleh Paulus? Bukan pengalaman pada waktu dia melakukan secara lahiriah itu. Justru Paulus menekankan, yang penting sunat hati. Betul nggak ya? Sunat hati itu loh. Mau dipotong keinginannya yang jahat dan mulai mau belajar untuk tunduk pada kehendak Allah. Itu jauh lebih penting daripada sunat kita. Mulai belajar di sini ya. Roma 2 ayat 29. Nah, ini kelanjutannya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan datangnya dari Allah. Amin. Nah, saudara, jadi sunat di dalam hati. Nah, terus. Sekarang, apa hubungannya sunat hati dan hati yang baru? Apa hubungannya? Bagaimana Anda menyunatkan hati Anda? Nah ini ya, cara menyunatkan hati Anda. Di sini diarahkan, Bapak Ibu Saudara, dengan meminta Roh Kudus menyelidiki hati Anda setiap hari. Kalau ada keinginan daging yang tersisa, dan biar Roh Kudus memperlihatkannya, lalu meminta Roh Kudus juga yang akan memotong, memotivasi, dan keinginan-keinginan itu, dan mengeluarkannya dari dalam hati Anda. Ia akan mengadakan pelepasan secara tuntas bagi Anda. Amin. Ini cara baku yang diajarkan di RTM. Ya. Bagaimana menyunat hati Anda? Yaitu meminta Roh Kudus menyelidiki hati Anda. Amin. Minta tiap hari, Roh Kudus, bongkar, selidiki hatiku. Kalau ada keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus munculkan. Ya, buang itu. Lalu Anda setuju ketika Roh Kudus, ini yang dibuang. Iya, oke, yuk kita buang sama-sama. Buang sifat-sifat yang jahat itu. Amin. Jadi minta Roh Kudus. Banyak orang kadang-kadang masih mengandalkan manusia. Ada juga yang mengandalkan dirinya sendiri dengan introspeksi ya. Saya salah apa ya? Dalam diri saya mana ya yang belum berkenan kepada Allah ya? Apa yang ini, apa yang itu? Mencoba mencari-cari sendiri. Apa kira-kira yang masih salah di dalam diri Anda itu? Penilaian Anda ketika Anda mencari dengan kekuatan diri Anda sendiri, itu bisa keliru, saudara. Ya, jadi kita tidak menganjurkan untuk introspeksi ya, melihat, mencari-cari kesalahan dalam diri Anda dengan kekuatan diri sendiri. Tapi minta Roh Kudus, karena memang Roh Kudus diturunkan, disediakan untuk kita, untuk menyelidiki segala sesuatu, untuk menyatakan kesalahan, tuh. Itu ayatnya ada. Ya. Jadi Roh Kudus yang datang itu, dia akan menyelidiki segala sesuatu, dia akan menyatakan segala sesuatu, dan dia juga yang akan menginsapkan Anda. Betul? Nah, minta Roh Kudus. Amin. Siapa yang sudah mulai melakukan seperti itu? Tiap hari, Roh Kudus bongkar semuanya. Ya. Apa yang jahat, yang tidak sesuai dengan keinginan Allah.
silahkan ambil. Buang dari diriku. Supaya aku bisa hidup, tunduk, dan taat kepada kehendak Allah. Itu tujuannya. Amin. Ya. Nah, jangan juga mengandalkan hamba Tuhan terus. Dikit-dikit, pusing dikit, ya lah. Rasanya, aduh kok selalu salah melangkah, ya lah. Kebentur sana sini. Lalu nyodorin kepala pada pendeta. Tolong Pak, doain saya Pak. Kalau Bapak menemukan, tolong Pak. Ya, tengking Pak. Ya lah. Itu kayak ibu-ibu suka pergi ke tetangga petan dulu. Cari kutu. Tolong. Ada cara yang ampuh, saudara. Ya, karena kadang-kadang hamba Tuhan pun kadang-kadang nggak sportif ya. Kadang-kadang lihat-lihat orang juga. Ya, kalau orang itu mungkin ya dia bayar persepuluhannya besar. Ya, ketika orang itu kelihatan salah, pendeta kadang-kadang nggak berani menegur. Kenapa? Takut persepuluhannya hilang. Wah sayang nih. Ya, tapi kalau Roh Kudus, ya nggak peduli persepuluhanmu besar, nggak peduli Anda belum bisa bayar persepuluhan, tapi saudara, kalau salah, Roh Kudus tetap menyatakan salah, amin. Karena dia Roh kebenaran. Jadi keuntungannya, ya. Jadi yang masih terus bersandar untuk orang lain membuka kedok atau hal-hal buruk dalam diri Anda itu, sekarang berhenti mengandalkan manusia, amin. Ya, cari-cari hamba Tuhan yang penuh karunia gitu ya, lalu bilang, coba lihat dalam diri saya itu ada apa sih, begitu ya. Selalu cari-cari orang pintar seperti itu. Ada Roh Kudus dalam diri Anda. Setiap hari, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ya. Bongkar semuanya. Silakan Roh Kudus, ya, nyatakan apa yang salah di dalam kehidupanku ini. Nah, itu lakukan, saudara, amin. Ya, penting ya. Nah, itu cara menyunat hati sampai Anda memiliki hati yang baru itu. Nah, saudara, tiap pengikut Kristus harus diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Dan ini merupakan suatu kewajiban yang hukumnya mutlak, nggak bisa ditawar lagi. Amin. Jadi cara ini, sunat hati dan menemukan hati yang baru ini, tiap pengikut Kristus harus diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Belajar ya. Kenapa harus sendiri-sendiri, Pak? Ya. Kenapa harus sendiri-sendiri? Ya, karena Roh Kudus mau Anda mengalami ya koreksi dari dia, ya. Nah, ini sama seperti setiap anak harus dididik untuk mandi sendiri, menggosok giginya sendiri, buang air sendiri, demikian pula secara rohani harus mau belajar menyunatkan hati sendiri tiap saat bersama Roh Kudus. Amin. Ketika anakmu masih balita itu ya, nah, bayi 5 tahun tuh, Anda gosokin giginya ya. Buang air ya, Anda yang tenteng dia juga gitu, cepokin dia dan sebagainya, mandiin dia, semuanya. Tapi setelah di atas 5, 6, 7 tahun gitu, Anda mulai latih anak Anda. Ayo belajar ya, buang air sendiri. Ayo belajar gosok gigi sendiri. Ayo belajar mandi sendiri. Dikasih contoh ya. Lalu disuruh mencoba sendiri. Walaupun awal-awalnya ya sabunnya habis mandi masih di kepalanya belum tersiram, kadang-kadang gitu ya. Dulu kan ada anak-anak begitu ya. Ya. Nah, tapi mungkin Anda ketawa lucu loh. Kalau nyiram begini gitu loh, dari atas ke bawah, bukan cuma gini-gini kayak main air gitu. Ini sabun masih ada di situ. Nah, dibimbing sampai akhirnya Anda tahu ya, anak Anda bisa mandi sendiri. Bahkan saking dia rajin mandinya, kalau mandi lebih lama dari Anda, Anda 5 menit cukup, anak Anda kadang-kadang setengah jam.
nggak tahu ngapain. Ya, supaya bersih seperti itu. Amin. Belajar untuk mandi sendiri seperti itu ya. Nah, saudara, mari kita lihat di sini ya. Seorang pemimpin harus mengajarkan hal ini kepada anak buahnya. Kalau tidak, ia akan repot sekali memandikan mereka bila suatu hari anak buahnya telah sedekil orang gila di pasar. Sementara itu, hati Kristus yang di dalam Anda akan bertumbuh dan hati inilah hati baru yang dijanjikan yang akan memimpin Anda selanjutnya. Ya, jadi gereja-gereja Tuhan kalau tidak mengajarkan tentang sunat hati itu kepada jemaatnya, nanti dia akan kerepotan sendiri. Kenapa? Ternyata dakinya sudah tebel. Kayak orang gila itu yang sudah tahunan nggak mandi itu. Ya itu pakai sabun biasa nggak mempan. Akhirnya pakai apa namanya? Sabun colek. Sabun colek aja nggak mempan, sampai digosok, pakai spon, lah ya, sampai apa? Baru bisa ngelontok semua itu. Nah, udah karatan, udah nempel begitu dalam, seperti itu. Kenapa? Nggak dilakukan setiap hari, setiap saat. Amin. Nah, kita lihat ayatnya dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Doanya Daud ini boleh Bapak Ibu Saudara tiru. Selidiki aku ya Allah, kenali hatiku. Ujilah, kenali pikiranku. Apakah jalanku serong? Tuntun aku di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Gampang doanya, nggak bertele-tele gitu. Simpel seperti itu. Terbuka di hadapan Tuhan. Kalau Anda nggak hafal ayat ini kan ada lagunya, jiwaku terbuka. Amin. Untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan, segala perkara singkapkan, semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Jreng-jreng. Nah, kalau pakai gitar. Nyanyi. Kalau nggak hafal ayat ini, terbuka di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Bongkar semuanya. Silakan. Nyatakan. Ya. Masa ngomong begini nggak bisa? Bisa dong ya. Kalau mau. Ya, jangan tersembunyi di hadapan Tuhan. Silakan Tuhan bongkar. Amin. Nah, Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ya, ketika Tuhan menyelidiki, nanti akan membawa dampak hati yang baru ini loh. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Anda ada lihat ada perubahan dalam kehidupan Anda. Kok sekarang saya gampang banget ya? Ngikutin kehendak Tuhan itu kok gampang banget. Nggak kayak dulu. Dulu mau melakukannya juga. Tapi itu kayak ada terpaksa gitu ya. Tapi sekarang kok enteng gitu. Kenapa? Karena hatimu baru. Hati yang taat, hati yang menurut dengan Tuhan. Itu hati yang baru. Hati yang lamanya kemana? Dijauhkan, dibuang. Ketika Roh Kudus membongkar Anda. Ya, ketika ini terjadi, nanti hatimu akan berubah keadaannya. Ya, hatimu akan menjadi hati yang bening seperti kristal. Ya, hatimu akan menjadi bening seperti kristal. Nah, saudara, kristal tahu ya, itu sampai tembus ke dalam itu loh. Itu kalau ada kotoran di dalamnya, Anda akan tahu, bisa mendeteksi. Seperti kristal. Transparan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Tuhan mau hati kita sampai kondisinya seperti ini. Jadi sekarang, bagian kita adalah membersihkan hati lama sampai tak punya keinginan
manusiawi sama sekali. Artinya, hatimu bening, hatimu bersih, hatimu murni. Bening seperti kristal. Amin. Nah, ada contoh ya, seperti hatinya Nathanael. Dia siap beradaptasi dengan hati Kristus yang di dalam Anda setiap menit, setiap saat. Kristus yang di dalam Anda itu yang akan membimbing Anda memasuki kemuliaan demi kemuliaan sampai mencapai kepenuhan Kristus. Jadi hanya satu orang ya yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah orang Israel sejati. Tidak ada apa? Kepalsuan di dalam dirimu. Kalau Tuhan bilang tidak ada kepalsuan di dalam dirimu, itu bagian mana yang dinilai oleh Tuhan? Bagian hati, bukan? Jadi ketika ketemu dengan Nathanael itu, Tuhan melihat ini orang hatinya bening, kayak kristal. Gak ada kepalsuan di dalam hatinya itu. Saya harap Bapak Saudara ya, nanti Pak Andreas Dajanto ketemu Tuhan. Ini kok orang bening banget. Kayak koco, bukan Gatot Koco. Itu kayak kristal. Nah, kenapa? Tiap hari ya, habis morning call, revival itu ya. Terus Tuhan selidiki, bongkar hatiku, buang yang jahat, supaya aku boleh benar di hadapan-Mu. Tiap hari mau dikoreksi Tuhan. Amin. Ya? Mau nggak lakukan itu? Ya? Nah, saudara, itu nanti yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Milikilah hati yang bening seperti kristal itu. Itu dideteksi oleh Tuhan seperti hatinya Nathanael. Orang-orang seperti itu siap untuk memasuki kemuliaan demi kemuliaan sampai mencapai kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Amin. Nah, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Banyak orang kadang-kadang ya, hatinya itu dibebani, dikotori oleh banyak. Mungkin itu kesenangan, pesta pora. Mungkin itu juga kekhawatiran hidup Anda. Itu yang membuat hatimu nggak bening seperti kristal. Beban hidup. Amin. Atau ambisimu. Mengejar kepuasan. Itu membuat hatimu tidak sebening kristal. Ya. Kalau mau hatimu bening kristal, buang semuanya. Tuhan nanti akan mengubah kehidupan Anda. Ada nggak orang yang berubah ketika ketemu dengan Tuhan? Ada, saudara. Coba lihat dalam Yohanes 4 ayat 14. Satu hari, Tuhan Yesus itu ketemu dengan perempuan, ya, perempuan Samaria. Ini punya suami 5 itu ya. Datang kepada Tuhan Yesus ini. Nah, lalu Tuhan itu berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ya, ada sebuah perubahan drastis yang terjadi dalam diri seseorang, yaitu perempuan berdosa ini. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus mengubah hatinya. Awalnya Anda lihat, apa sih sebenarnya yang dikejar oleh perempuan ini? Kepuasan. Betul nggak ya? 6 laki-laki nggak cukup. Ya, masih menimba air di situ itu ya. Masih haus. Ketemu dengan Tuhan Yesus, diarahkan kepada perkara yang benar.
Dunia tak pernah bisa memuaskan hidupmu. Hanya Allah yang bisa memuaskanmu. Amin. Pengejaranmu, pencapaianmu tentang hal dunia ini tidak membuat engkau puas. Anda akan semakin haus mengejar dunia ini. Bukan hanya itu, gara-gara Anda mengejar dunia ini dengan segala isinya, hatimu jadi kotor, hatimu jadi butek. Ya, ketika engkau mulai mengejar yang benar, mengejar Allah dengan mengetahui kehendaknya dalam kehidupan Anda, hatimu jadi bening. Itu terbukti perempuan itu ya. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, setelah dia pulang dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hatinya berubah, sikapnya berubah. Sehingga orang boleh menyaksikan perubahan di dalam dirinya itu. Melalui kesaksian perempuan itu, banyak orang akhirnya boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Amin. Yuk kita lihat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Targetnya Anda menjadi dewasa penuh, mengalami kepenuhan Kristus. Dimulai dari mana? Dari hatimu yang berubah. Amin. Hatimu sekarang berubah menjadi hati kristal, ya, yang cemerlang. Hati yang tulus di hadapan Allah. Apa yang Anda cari, yaitu hanya Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Bagian terakhir, saudara, Anda nanti akan ada pada satu titik di sini ini, ya, keadaan Anda itu. Anda akan ada antara ingin dan terpaksa harus. Ya, perubahan hati seseorang ini membuat Anda ada dalam kondisi antara ingin dan terpaksa harus. Nah, ini sebagai apa namanya? Sebagai bukti, ya, Anda itu bisa mengetahui sebenarnya Anda sudah memiliki hati yang baru atau belum, ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah memiliki hati yang baru atau belum, ya? Hati yang lama itu selalu berkata begini, saya ingin bekerja terus, tapi terpaksa harus menyediakan waktu untuk Tuhan, berdoa, dan membaca Alkitab. Keinginannya apa? Dia pengennya bekerja terus, bukan? Tapi karena dia orang Kristen, ya, di kantornya ada persekutuan doa, ya, terpaksa harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, ikut membaca Alkitab, dan ikut persekutuan doa di kantor tersebut. Saya sering jumpai, saudara, orang-orang model seperti itu. Dia terpaksa ikut persekutuan doa di kantornya. Ya, kadang-kadang dia sendiri yang ngomong. Wah, Pak, cari waktu susah banget. Ini aja saya sempetin loh, Pak. Dan puji Tuhan, Pak. Biasanya saya nggak bisa ikut. Hari ini bisa ikut loh, alhamdulillah. Puji Tuhan. Akhirnya bisa ketemu sama Pak Gideon. Jangan-jangan Pak Gideon doain dari rumah ya. Jadi itu bangga banget itu ya. Bisa mungkin 3 bulan sekali ikut pertemuan seperti itu. Ya. Nah, di sini saya bisa melihat orang ini sebenarnya keinginannya di mana. Kalau nggak ada persekutuan, dia hore gitu ya. Aku pengen kerja terus. Ya. Tapi ya terpaksa harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan berdoa dan
membaca Alkitab. Kan? Wah, saya sebenarnya itu nggak terlalu ini loh Pak. Saya ikut pemuridan Zoom ini tuh gara-gara dipelototin istri saya loh Pak. Itu istri saya di sebelah saya Pak. Ya kan? Kalau enggak Pak, wah gawat nih. Dunia berubah Pak. Makanya saya duduk di sini Pak. Terpaksa Pak. Jangan sampai saudara ikut pemuridan ya, terpaksa. Ya. Nah. Mungkin juga terjadi bukan hanya kepada jemaat, bisa juga kepada pengajarnya juga. Nah, aku terpaksa harus mengajar nih, karena saya sudah diangkat jadi pengajar RTM nih. Loh, saudara, betul nggak ya? Itu bisa terjadi di semua orang, maksud saya begitu loh. Betul nggak ya? Saya tidak hanya mengoreksi para murid toh, kadang-kadang kami pun begitu harus bisa menyunatkan keinginan kita ini, ya, supaya apa yang kita lakukan itu tidak ada unsur terpaksa. Amin. Ayo mulai ya. Waduh, nanti kalau saya nggak ikut di WA Pak Gideon lagi nih. Gak enak nanti kalau ketemu Pak Gideon. Terpaksa. Nah, jangan terpaksa. Amin. Nggak ada ya di sini. Kalau Anda masih melakukan semuanya itu karena terpaksa, itu artinya hati lamamu yang bekerja. Itu masih hati yang lama. Amin. Nah, saudara, sekarang hati yang baru bunyinya bagaimana? Ini bagian terakhir ya. Hati yang baru berkata, saya ingin tinggal terus di hadirat Tuhan. Tapi terpaksa harus pergi ke pekerjaan. Ya. Ada beberapa orang ya. Pak, aduh. Saya merasa gimana gitu ya. Kalau bisa resign dari pekerjaan, saya mau resign, Pak. Tapi tanggung jawab, Pak. Ada anak, ada istri. Itu kompor juga harus berasap, Pak. Ya, kalau enggak meleduk kompornya. Itu kan? Nah, itu perlu dikasih apa namanya? Nafkah juga ini. Kalau saya nggak kerja, nafkah dari mana? Tapi sebenarnya saya ingin menikmati Tuhan dalam hadiratnya seperti itu, Pak. Gitu ya. Tapi harus meninggalkan hadirat Tuhan itu, lalu berkecimpung lagi dengan dunia ini. Sebenarnya, siapa yang sudah bekerja di situ? Hati barunya. Hati baru itu yang selalu berkata begini, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu, gitu ya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kan? Kalau hati lama bilang apa? Ku mau di sana. Ku mau di sana. Hati lama. Ya. Wah. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana gitu ya. Nah, tapi hati yang baru, ku ingin tetap di sini. Amin. Nah, coba saudara. Malam hari ini cek baik-baik. Apa yang bergejolak di dalam diri Anda? Di sana atau di sini? Amin. Mana yang sedang beroperasi? Hati lamamu atau hati barumu? Kalau hati lamamu terlalu kuat, membawa Anda terus dengan keinginannya, Anda datang pada Roh Kudus. Roh Kudus, selidiki aku. Lihat hatiku. Angkat semua motivasi-motivasi, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendakmu itu. Buat aku hari ini, disunat hatiku itu. Alami penyunatan hati oleh Roh Kudus. Lakukan, gak usah Anda datang ke sekretariat, nunggu nanti ada jadwal pelepasan. Ya? Kok nggak keluar-keluar. Nah. Kapan nanti diadain lagi? Padahal saya udah mau masak. Gudeg. Ya. Nah. Bagaimana ini? Hari ini, besok ya, atau malam nanti, Anda boleh langsung minta Roh Kudus untuk melakukannya. Amin.
Nah, setelah itu kalau ada terjadi sesuatu yang sudah perubahan dalam kehidupan Anda, apa yang Anda alami, Anda boleh share kepada kami. Pak, setelah mengikuti saran, saya doa seperti apa yang diajarkan malam hari ini. Ternyata betul loh, Roh Kudus itu kalau diberi otoritas, Roh Kudus itu kalau diberi keleluasaan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita ini, dia lakukan dengan serius. Dan hasilnya, wow, luar biasa, keren, dan dahsyat. Amin. Bagi yang melakukannya. Tapi kalau nunggu ditengking dan sebagainya, ya terserah. Itu artinya Anda nggak belajar mandiri. Udah 40 tahun minta dimandiin terus, dikosokin giginya, macam itu. Nah, itu namanya kan orang tua yang apa namanya, stroke namanya, ya. Nah, yang sehat nggak begitu. Amin. Nah, saudara, sekarang Yeskiel 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Yeskiel pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini ayat kesukaannya Pak Simon. Ya, ayat terakhir. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka juga. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 20. Supaya, perhatikan ya, dampak diberikan ini supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, sekali lagi ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Dijauhkan hati yang keras supaya menurut segala ketetapan Allah itu. Amin. Nah, dampaknya Allah akan menjadi Allah kita. Dan kita akan menjadi umatnya. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini akhirnya tentang hati yang baru sudah kita selesaikan dengan tuntas, tas. Ya. Besok kita akan lanjut tentang pikiran Kristus. Ya, tentang pikiran Kristus. Saya harap Bapak Saudara bisa hadir kembali untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.